Di awal film, kita diperlihatkan sebuah perkampungan yang indah di dekat pantai di mana nampak seseorang pria yang sedang berjalan di rel kereta api dan berhenti sejenak melihat lautan luas, seolah ada seseorang yang memanggil namanya. Pria itu bernama Kim Soo-ho. 수호야, Tujuan Soo-ho ke kampung halamannya untuk menghadiri acara reuni sekolah. Sementara itu, di acara reuni sudah menunggu 3 orang sahabat Soo-ho, di mana mereka sedang menikmati makanan sambil bercanda menunggu kedatangan Soo-ho yang sudah lama tidak bertemu. Saat Soo-ho tiba, mereka sangat senang melihatnya. Segera saja mereka menemui Soo-ho untuk melepas rasa rindu mereka masing-masing. Setelah acara reuni, mereka berempat pergi ke pantai dekat Menara Mercusuar. Salah seorang dari mereka berteriak histeris menyebut nama seseorang. Ia meneriakkan nama Bae Sun. Ia meminta kepadanya agar bisa melepaskan temannya Soo-ho. Namun Soo-ho hanya terdiam memandang lautan luas, mengenang masa lalu. Lalu scene berganti beberapa tahun sebelum adegan di awal tadi, di mana ada seseorang gadis sedang menyelam ke dasar laut untuk menyelamatkan seseorang pria yang akan tenggelam dan membawanya ke pinggir pantai, dan baru sadar ternyata pagernya telah hilang. Gadis itu bernama Bae Sun. Ia pun lantas meninggalkan pria itu yang ternyata ia adalah Soo-ho. Saat sadar, Soo-ho pun terbangun dan mengira teman-temannya lah yang telah menyelamatkannya. Dalam adegan berikutnya, Soo-ho dan teman-teman sekelasnya sedang bernyanyi di kelas musik. Soo-ho dan Sun ternyata sekelas. Soo-ho merupakan seorang siswa biasa saja, sementara Sun merupakan siswi cantik dan terkenal di sekolahnya. Saat Soo-ho memperhatikan teman sekelasnya, Sun menatapnya sehingga membuat Soo-ho menjadi salah tingkah. Soo-ho kemudian memperhatikan teman di sekelilingnya. Ternyata tidak ada yang memperhatikan Sun. Kemudian teman Soo-ho yang duduk di depannya tiba-tiba berbisik bahwa akhir-akhir ini ia merasa Sun sering memperhatikannya. Mungkin Sun menyukai dirinya. Saat di koridor sekolah, Soo-ho dan Sun berpapasan. Kemudian Sun berbalik meminta Soo-ho untuk membelikannya kroket. Soo-ho pun bingung untuk mengiyakannya dan berkata akan sulit bagi hubungan mereka berdua nantinya. Dan pada akhirnya, dengan susah payah, Soo-ho pun membelikan kroket. Setelah mendapatkan 2 buah kroket, ia pun memberikannya kepada Sun. Sementara semua siswa di kantin yang melihatnya nampak heran, mengira mereka berkencan. Saat pulang sekolah, Soo-ho yang bersepeda dihentikan ketiga temannya. Lalu temannya yang berkacamata pun berkata, "Mengapa gadis cantik di sekolah bisa menyukai Soo-ho?" Ia menambahkan, Sun hanya ingin mempermainkannya saja karena sudah bosan dengan cowok tampan. Ia juga memperingatkan Soo-ho agar berhati-hati sebab siswa lain dari klub judo bernama Yonggu juga suka pada Sun. Namun Soo-ho tidak mempedulikannya dan segera mengayuh sepeda meninggalkan ketiga temannya itu. Dan benar saja, di keesokan harinya saat pulang sekolah, Yonggu, siswa di klub judo, memanggil Soo-ho untuk menanyakan kebenaran hubungannya dengan Sun. Soo-ho pun menyangkal tentang hubungannya dengan Sun. Namun Yonggu tidak begitu percaya atas ucapan Soo-ho. Saat Yonggu ingin memaksa Soo-ho mengaku
Sun lewat. Suho pun meminta menjelaskan tentang hubungannya di mana mereka tidak berkencan. Namun Sun menjawab bahwa ia dan Suho telah berkencan. Mendengar hal itu, Yunggo kesal dan segera membanting Suho ke lantai. Beruntung kedua teman Suho datang dengan sepeda. Sun pun segera menarik Suho yang masih terjatuh untuk segera kabur. Mereka kemudian meninggalkan sekolah menuju ke pantai. Suho dan Sun berboncengan sambil bercanda. Sesampainya di pinggir pantai, mereka berdua menghabiskan waktu di atas menara mercusuar hingga petang hari. Di keesokan hari, saat kelas mereka sedang belajar puisi, Pak Guru meminta kepada Sun untuk membacakan puisi yang diikuti seluruh siswa di kelas. Suho sangat terkesan mendengar Sun membaca puisi. Saat pulang sekolah, Suho mengantar pulang Sun di tengah hujan. Mereka berjalan berdua di bawah sebuah payung. Di malam hari, saat tiba di rumah, Sun memetik buah, kemudian menuliskan nomor teleponnya di buah itu untuk diberikan kepada Suho. Suho sangat senang menerimanya. Hingga tanpa diduga, saat ingin pulang, ia bertemu dengan ayah Sun hingga membuat Suho menjadi salah tingkah. Sesampai di rumah, Suho ingin segera menelpon Sun, tetapi telepon lagi digunakan oleh adiknya. Hingga membuatnya kesal. Setelah menunggu lama, akhirnya Suho merebutnya dan ia pun segera menelpon Sun. Saat mendengar isi pesan yang masuk, ternyata Sun telah mengirimkan pesan di mana ia mengungkapkan perasaan sangat senang bisa bersama Suho. Mendengar hal tersebut membuat hati Suho berbunga-bunga. Di pagi harinya, saat di kelas, Suho menerima pesan bahwa kakeknya sedang sakit. Segera saja Suho meninggalkan kelas menuju ke rumah kakek. Sesampai di rumah kakek, ternyata kakek baik-baik saja. Ternyata kakek hanya ingin menceritakan tentang cinta pertamanya kepada Suho. Saat kakek ingin memulai cerita, ternyata Sun datang menyusul untuk mengantar tas Suho yang tertinggal di kelas. Mereka berdua pun mendengar cerita kakek yang pernah memiliki cinta pertama, di mana kakek Suho seorang prajurit tentara. Ia harus meninggalkan seseorang wanita yang sangat dicintai disebabkan oleh tugas negara untuk berperang. Dan setelah perang selesai, ia pun tidak pernah lagi bertemu dengan wanita itu. Saat di rumah, Sun masih kepikiran atas cerita kakek Suho. Hingga di kelas, saat pelajaran berlangsung, ia masih membicarakannya bersama Suho, hingga membuat seisi kelas menjadi terganggu. Dan akhirnya mereka berdua mendapatkan hukuman. Sementara itu, di tempat permandian, Suho dan ketiga temannya sedang merencanakan untuk berlibur ke sebuah pulau. Hal itu kemudian disampaikan Suho kepada Sun pada saat di kelas, bahwa di hari Sabtu nanti mereka akan berlibur ke pulau bersama teman-temannya. Singkat cerita, saat tiba di hari mereka liburan, Suho dan Sun telah berada di pelabuhan. Namun mereka hanya berdua saja. Saat Suho mencoba menghubungi teman-temannya, mereka beralasan tidak dapat berangkat. Ternyata hal itu merupakan rencana dari ketiga teman Suho
agar mereka berdua saja yang berlibur ke pulau. Mendengar hal itu, Suho mengira Sun juga akan membatalkan rencana itu. Ternyata sebaliknya, Sun membeli tiket untuk mereka berdua untuk tetap berangkat berlibur ke pulau. Saat tiba di pulau, mereka menikmati keindahan pantai dan terumbu karang di dasar laut. Mereka nampak sangat gembira. Dan saat di malam hari, di penginapan, di saat hujan turun, Sun sedang bernyanyi, kemudian Suho datang menghampiri. Kemudian mereka bernyanyi bersama dan bercerita tentang hal-hal indah yang dialami hingga waktu larut malam. Saat pagi hari, Sun menghilang hingga Suho bingung mencarinya. Kemudian ia menemukan Sun di bukit sedang mendebar sesuatu. Saat mereka menikmati indahnya alam di pagi hari, tiba-tiba Sun jatuh pingsan hingga membuat Suho panik dan segera membawanya pulang. Di dermaga pelabuhan, orang tua Sun datang dengan kendaraan dan segera membawanya ke rumah sakit. Di keesokan hari, saat di kelas, Suho nampak sedih melihat bangku Sun yang kosong. Sepulang sekolah, Suho berangkat ke rumah sakit tempat Sun dirawat. Saat masuk di kamar Sun dirawat, Suho tampil konyol untuk menghibur Sun. Tanpa diketahui, ternyata ayah Sun juga ada di dalam ruangan itu, sehingga membuat Suho jadi salah tingkah dan segera beranjak keluar. Namun, secara bersamaan, ibu Sun datang sehingga Suho kaget. Kejadian tersebut membuat Sun tertawa. Di hari-hari berikutnya, mereka berdua saling mengirim gambar dan pesan mengenai hal-hal yang mereka sukai dan yang dibenci masing-masing. Kemudian scene berganti. Saat pulang sekolah, Suho dan ketiga temannya berencana ke rumah sakit menjenguk Sun. Sesampai di rumah sakit, Suho melihat ibu Sun menangis di tangga, hingga membuat Suho menjadi khawatir. Segera saja, Suho menuju ke kamar. Saat ia membuka pintu, ia melihat ayah Sun duduk di dekat tempat tidur, sementara Sun tidak ada. Segera saja, Suho menemui suster untuk menanyakan keberadaan Sun. Kemudian suster menjawab bahwa Sun telah menghilang di pagi itu. Lalu Suho pun pergi, dan tanpa sengaja Suho mendengar suster berkata bahwa Sun menderita penyakit leukemia. Suho kemudian mulai mencari keberadaan Sun, mulai dari terowongan kereta api hingga ke menara mercusuar, namun ia tidak menemukan Sun. Karena tidak menemukan Sun, Suho akhirnya ke rumah kakeknya. Saat masuk di dalam rumah, ia kaget melihat Sun berada dalam peti mati. Sun ingin mencoba rasanya bagaimana berada di dalam peti mati. Namun hal ini membuat Suho menjadi marah dan segera meninggalkan Sun. Ternyata Suho pergi ke bukit dekat pantai. Kemudian Sun datang menghampirinya sambil menangis memanggil nama Suho. Namun Suho tetap diam sambil menahan rasa sedih. Kemudian scene berlanjut. Nampak Suho berlari menuju kamar Sun dirawat. Sesampainya di kamar, ia kaget melihat tempat tidur Sun sudah dikelilingi dengan tirai pelindung. Ia sadar kondisi kesehatan Sun semakin parah. Di suatu hari, Suho datang mengunjungi Sun.
Sun menyampaikan keinginan untuk membawanya kembali ke pulau yang pernah mereka berdua datangi. Suho pun mengabulkan permintaan Sun. Di tengah hujan yang lebat, mereka berangkat menggunakan taksi menuju dermaga pelabuhan. Sesampai di dermaga, Suho memapa Sun yang nampak sudah lemah. Ia meminta Sun menunggu sebentar dan pergi untuk menanyakan jadwal keberangkatan kapal. Sesampai di bagian tiket, petugas yang berjaga mengatakan seluruh jadwal kapal telah dibatalkan disebabkan oleh badai. Suho pun berjalan keluar untuk mencari kapal, tetapi pintu dermaga telah dikunci. Kembali Suho menemui petugas tiket. Ia memaksa untuk dapat diberangkatkan. Sementara itu, keadaan Sun semakin lemah. Pandangannya pun mulai kabur. Kemudian Suho menemui Sun yang masih duduk menunggunya dan meminta maaf karena kapal tidak dapat berangkat disebabkan badai. Sungguh ia ingin membawanya ke sana, namun sepertinya tidak bisa. Dalam keadaan sedih, Sun pun telah pergi untuk selamanya. Kemudian alur film kembali ke awal cerita saat reuni sekolah, di mana Suho sedang mendatangi pulau tempat di mana ia dan Sun berlibur dulu. Saat di kamar penginapan yang pernah mereka tempati, Suho membuka lemari dan mengambil tas Sun yang tertinggal dan membaca diary yang pernah ditulis Sun. Di dalam diary-nya, ia telah menyebar benih bunga untuk ditanam di bukit yang nantinya akan didatangi oleh mereka berdua. Suho pun mendatangi bukit tersebut. Saat tiba, Suho melihat bukit itu penuh dengan bunga yang bermekar indah. Film pun tamat.